Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga menjadi impian yang didambakan setiap muslim. Banyak kenikmatan yang dijanjikan dalam surga oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 15 yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah mereka. Lalu, seperti apa ciri fisik penduduk surga? Akankah kondisi tubuh mereka sama seperti saat hidup di dunia? Ciri fisik penduduk surga berdasarkan hadis. 1. Tingginya setara dengan Nabi Adam alaihissalam. Menurut An-Naim Al-Jinsi li Ahli Al-Jannah, susunan Syekh Abdullah bin Qasim Al-Qasimi, terjemahan Haji Masturi Irham Munawar dan Haji Malik Supar, ukuran tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Jika dikonversi berarti setara dengan 27,4 atau 30 meter. Ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam 60 ziro, tampan seperti Yusuf, di usia seperti Isa sekitar 33 tahun, memiliki lisan seperti Nabi Muhammad, badan tidak berbulu, berpenampilan muda dan bercelak. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. 2. Tidak memiliki jenggot. Penghuni surga juga tidak memiliki jenggot dan bulu lainnya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Artinya dari Mu'ad bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, penghuni surga kelak masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berbulu, muda dan bercelak mata, sekira usia 33 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Kembali muda. Meskipun seorang penghuni surga meninggal dalam keadaan tua, di sana ia akan menjadi muda. Ini turut diterangkan dalam hadis sebagai berikut. Dari Al-Hasan, ada seorang sepuh datang menghadap Nabi lantas berkata, seorang nenek tua pernah mendatangi Nabi. Nenek itu pun berkata, wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surga. Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Fulan, surga tak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Nabi pun bersabda, kabarilah dia bahwa surga tidaklah mungkin dimasuki dia sedangkan ia dalam keadaan tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta selagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, hadis riwayat Tirmizi. Selain itu pada hadis lainnya Nabi SAW menyebut bahwa penghuni surga digambarkan berusia 33 tahun. Dari Al-Mikdam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun orang nanti baik yang mati keguguran atau mati ketuaan, hanya saja di antara itu melainkan akan dibangkitkan sekiranya berusia 33 tahun. Jika ia penghuni surga maka ia akan seperti perawakan Nabi Adam, rupanya Nabi Yusuf dan hati Nabi Ayub. Tetapi jika ia penghuni neraka, maka ia akan membesar dan membengkak seperti bukit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan tentang ciri fisik penduduk surga menurut hadis. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang diridhoinya, sebagai balasan terbaik atas ketaatan dan kesabaran mereka saat hidup di dunia. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan serta kebahagiaan yang tiada sedikit pun kesedihan atau kesengsaraan di dalamnya.
Akan tetapi terdapat sepenggal kisah tentang penyesalan penghuni surga. Kenapa demikian? Simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya, si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, lanjut malaikat itu. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal, mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini membuktikan, penduduk surga sekalipun akan menyesali dirinya di dalam surga. Mereka menyesal, mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, penghuni surga tidak menyesal kecuali atas waktu yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sab'i. Dalam hadis lain disebutkan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Tidakkah hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat? Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besar di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat dan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Bagaimana kiranya ganjaran bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, sholat tahajud sepanjang malam, dan orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Betapa besar pula ganjaran orang yang bersusah payah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengabdikan diri pada kedua orang tua, dan berbagai aktivitas mulia lainnya. Tentu itu semua mendapatkan ganjaran lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka walau dengar sebutir kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan saja, dengan bersedekah hanya sebuah biji kurma atau memberi makan orang yang berbuka puasa dengan sebuah biji kurma bisa menjadi tameng dari api neraka. Bagaimana pula jika mereka bersedekah dengan membangun masjid, sekolah agama, fasilitas umum, dan sarana pendidikan? Tentu mereka lebih terlindungi dari api neraka selama semua itu ikhlas karena Allah semata. Sahabat yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami khususnya, umumnya kita semua agar jauh lebih baik ke depannya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
سبحان الله